Kita melewati jalan Galengan ini. Kali ini pemakamannya teman-teman. Yang biasa Abah tinggal, Abah bermalam di sini ya. Dan ke sini itu ke tempat makam yang satunya lagi yang terpisah sama sawah ini nih, yang udah dipanen. Wah, bener juga itu. Ada lampu-lampunya ini. Lagi ngapain? Aneh juga ini malam-malam gini tinggal di area makam. Persis banget kayak Abah Oyonya ya. Assalamualaikum. Bener juga ada di sini. Tadi saya nanyain ke Abah Oyo, ternyata ada di sekitar makam ini. Ini makam juga ya. Masih luas. Assalamualaikum Kang. Apa kabar Kang? Sehat, Sehat ya. Iya. Oke Kang. Lagi ngapain sih di sini? Oh iya. Aja nongkrong sambil ngopi. Oh gitu. Iya. Nah, pantesan dari kejauhan saya lihat ada sinar cahaya dari lampu damar ini ya. Damar ya. Wah, pantesan dari saung Abah Oyo yang ada di sana teman-teman. Ya mungkin jaraknya dari sini sekitar 50 meteran saya melihat cahaya ini. Ternyata ada Aboncu, anak Abah Oyo yang keberapa sih Kang? Yang kelima bungsu. Yang kelima bungsu. Waduh, ini kebiasaan anehnya ternyata menular juga Abah Oyo ya. Suka di kuburan, suka ya pokoknya ekstrim deh. Kebanyakan orang lain mah takut di kuburan, ini mah malah betah-betahan, malah senang-senang di kuburan, ngopi lagi tuh. Sambil ngopi lagi ya. Oke, saya sudah bersama Aboncu, anak Abah Oyo yang kelima dan paling bungsu ini, dan punya kebiasaan lain dari yang lain, cukup aneh juga, cukup ekstrim juga, yaitu suka ngopi di kuburan, bahkan pernah tidur di di sana ya, yaitu ada kuburan berapa Kang di sana Kang? Ada dua. Ada dua. Iya. Oke Kang, saya mau tanya nih, Kang Boncu ini punya kebiasaan suka jalan-jalan di kuburan, suka ngopi di kuburan, bahkan suka tidur di kuburan. Itu sejak kapan sih Kang? Ya sebenarnya masih udah lama, sejak SD juga ya, udah Oh. kebiasaan itu. Sejak SD juga Iya. udah ngelakuin, udah punya kebiasaan seperti Iya. itu. Waduh. Enggak Kang, soalnya kebiasaan anak-anak kan biasanya takut Kang kalau ada yang meninggal ya, ada yang kuburan baru, bahkan mendekat ke makam aja misalnya, itu anak-anak suka takut. Tapi ini mah udah dari sejak SD udah punya keberanian. Iya. Itu Ya emang pertama kalinya mah saya juga ngerasa takut ya. Takut. Terus Iya. terang aja. Cuma ya apalagi pernah gitu mendengar, bahkan ngeliat gitu ya. pernah Kang? Pernah, cuma ya dulu pernah saya sempat lari Pernah. pas karena kesini ya mungkin terbiasa lah gitu. Jadi ya pas dipikir-pikir kok enakan ngopi di tempat kayak gini gitu ya dibanding di warung-warung gitu. Kalau dulu kan suka saya nongkrong-nongkrong sama teman, ngopi bareng di warung, sambil canda tawa kayak gitu. Pas saya nyobain kesini ya, walaupun kita melewati hal-hal yang seperti itulah ya gitu. Tapi mohon maaf nih, Kang Boncu bukan lagi ritual pesugihan ini? Ya enggak lah. Enggak. Insya Allah enggak. Karena saya di sini ngopi ataupun tidur ya di tempat kayak gini ya semata-mata, maaf ya, bukan untuk hal-hal negatif atau menuju ke jalan kemusikan. Karena dulu saya pernah dituin sama almarhum kakek saya, ya cepat kalau kamu lagi pikiran kalut atau gimana, coba kamu ambil air wudhu, terus kamu sholat, terus kamu zikir, mau zikir di rumah, di masjid ataupun di tempat-tempat sepi kayak gini gitu. Karena kita zikir itu nggak dibatasi ya, bukan di bukan di tempat yang harus tempat di masjid ataupun di rumah, di tempat seperti ini juga kita boleh kita berzikir. Jadi tujuan Aboncu ini
mohon maaf ya, Ya. tinggal di area makam nih, tujuannya cuma untuk menenangkan diri atau Iya, gimana? untuk menenangkan diri sambil kita meresapi, oh mungkin suatu saat juga kita bakal mengalami seperti ini. Karena kita akan kembali juga Iya. ke tempat seperti ini Iya. ya, cuman waktu aja Waktu ya aja yang menentukan ya. Nah Abang Cu kan pernah tidur nih di dalam rumah ini yang ada 2 makam ya, Iya, itu berapa hari Kang? saya dulu pernah berapa kali ya tidur di situ, ada 2 malam, kadang 3 malam. Di situ tuh? Iya, waktu 3 malam mah disuruh kakek. Iya. Waktu suruh katanya kalau daripada kamu pusing mikirin kehidupan katanya. Iya. Terus kamu mikirin ya maaf ya, Iya. adunya atau gimana, coba kamu belajar puasa sambil kamu dikit. Iya. Habis gitu ya saya belajar, disuruh puasa selama seminggu, Iya. 4 hari di rumah, kita kadang di masjid gitu Iya. ya, sambil habis sholat terus dikir. Pas 3 malamnya di sini. Tapi suasananya nyamanan di sini Nyaman di kalau sini. pribadi saya gitu. Tapi nggak tahu kalau pribadi orang lain mah ya Iya, karena beda-beda kan. beda-beda ya Kang Iya. ya. Jadi Kang Boncu ini tidur di sini, bermalam di sini bukan semata-mata cuma tidur saja ya, Bukan. tapi sambil melakukan puasa, Iya. sambil zikir untuk lebih menenangkan diri, Iya. untuk lebih mendekatkan mungkin kepada Sang Holik, Pencipta iya. ya. Oh gitu. Pernah juga sampai 3 malam itu. 3 malam di sini. Oke Kang Boncu, selama bermalam di sini, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam, itu pernah bermimpi apa aja atau pernah apa sih, mendapatkan atau semacam punya pengalaman apa sih? Kalau selama di sini mah pertama ya kadang ada orang suka jalan bolak-balik gitu, pas dilihat nggak ada. Terus kadang ada orang yang nangis di sebelah sini ya. Ada orang Iya, nangis. yang nangis. Perempuan apa laki-laki Kang? Perempuan. Perempuan. Pas dilihat nggak ada. Terus kadang ada yang nampakin di sini ya. Iya. Di atas pohon itu tuh. Iya. Coba tuh ada di situ pohon. Oh, yang ini pohon apa nih Kang? Pohon nangka. Pohon nangka. Iya. Oh iya. Gitu. Kadang ada yang ketawa-ketawa gitu. Iya. Ya kita mau kesini bukannya mau ganggu kan, Iya. kita kan itikadnya untuk menenangkan diri Iya. dengan cara kita berzikir atau gimana. Ya Iya. alhamdulillah kita cuek aja sih ya. Gitu. Jadi selama bermalam, selama melakukan zikir dan puasa itu suka mendapatkan semacam, bukan gangguan berarti, bukan ya? Bukan gangguan berarti, Bukan. semacam mendengar ya, Iya. bahkan melihat sosok-sosok tertentu ya Kang ya. Iya. Iya. Tapi sosok-sosok itu ngasih ini Kang, semacam ilapat atau wangsit gitu enggak? Enggak, kalau kita kan di sininya sampai pagi nggak pernah tidur gitu. Oh berarti melek terus? Iya, melek. Malam selama 3 malam itu kita di sini melek tuh. Iya. Ya kita habis sholat subuh, selang jam berapa ya, agak siangan kita tidur Iya. sejenak, lalu langsung bangun lagi. Nah habis beres puasa baru ada impian gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi bukan lagi ritual pesugihan, bukan? Bukan. Wajib. Kita cuma untuk menenangkan diri aja. Iya. Biar kita lebih istilahnya main introspeksi diri lah gitu. Iya, iya. Gimana kita harus kemana atau bukan dengan cara apa kita. Kang, boleh lihat nggak ke sana? Boleh. Barangkali teman-teman pengen lihat isinya ada berapa makam gitu ya. Silahkan. Ayo Kang. Oke, masih bareng Aboncu dan kita akan lihat nih isi dari rumah ini yang pernah Aboncu bermalam sampai 3 malam ya Iya. di sini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Oke, assalamualaikum. Nah, di sini ya. Assalamualaikum. Oh iya, ini jadi makam sesepuh ya Kang ya? Iya. Makam
sesepuh saudara ini. Oh iya. Waktu itu Kang Boncu sampai 3 malam itu tidurnya di mana? Kalau lagi puasa mah kita nggak tidur, mereka di sini. Oh Kalau iya, waktu maksudnya bermalamnya di mana gitu? di sini. Di sini. Kadang suka duduk di sini di kursi gitu. Iya, Kang, mohon maaf, ini kursi peninggalan dari yang sudah meninggal ini atau bukan, Kang? Iya, mungkin dulunya beliau tempat istirahat beliau di sini kalau lagi habis kerja atau gimana kan suka bersantai di sini. Iya. Nah, ini peninggalannya. Jadi dibawa ke tempat terakhirnya ya? Iya, dia emang di sini dari dulunya juga. Oh iya iya. Mungkin lah kalau lagi habis capek kerja, mungkin lagi sambil duduk di sini istirahat. Wah, lumayan juga cukup luas ini buat ini buat tadorohan, buat Iya. zikir ya Kang ya. Iya, Ya kalau pegal duduk bisa sambil baringan sambil di sini. baringan di kursi ngantuk ini mah. Waduh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke. Dan ini masih aki atau gimana nyebut Ya, ke kalau sini? saya mah istilahnya mah bilangnya aki lah. gitu. Aki. Iya iya iya. Oke Kang, terima kasih. Kita Siap. keluar lagi. Oke. Maaf ya. Oke, dan ini apa Kang? Itu mah peternakan. Oh, peternakan. Kirain teh rumah Kang. Bukan. Bukan ya? Iya. Wih, ini Kamu ngobrolnya di sini lagi. sini lagi Kang. Punten, assalamualaikum. Oke, masih bersama Abon Cu nih, dan tadi teman-teman sudah lihat makam yang ada di rumah itu tuh, yang ada 2, dan Abon Cu itu suka berzikir, suka menenangkan diri sampai 3 hari 3 malam di situ. Ya, tujuannya sih bukan untuk ini ya Kang, mencari pesugihan ya. Bukan. Tempat. Pokoknya intinya mah bukan untuk hal-hal yang negatif. Iya, Itu yang aja. mungkin hanya mendekatkan diri ya, Iya. pengen menenangkan diri ya Kang ya. Iya. Kang, mohon maaf ya, selain Akang tadi punya pengalaman sering mendengar, sering melihat sosok-sosok tertentu. Nah, ada nggak kejadian ketika Akang misalkan lagi jalan-jalan di kuburan selain kejadian tadi Kang? Alhamdulillah nggak ada kalau selain itu. Nggak ada. Iya. Karena kita akan sebelum kita masuk ke area pemakaman, Iya. terus kita minta izin dulu, pamitan dulu, ya absus salam lah kalau orang Iya. Islam bilangnya kan, ngucapin salam, assalamualaikum ya ahli kubur, Iya. assalamualaikum ya ahli kubur 3 kali ya, terus assalamualaikum ya ijalul goib. Iya. Barangkali aja ada makhluk-makhluk goib yang gitu kan, kalau kita udah pamit mah ya mungkin kita diterima gitu. Layaknya kita bertamu ke rumah Iya. seseorang, kalau kita bertamunya dengan itikat baik, insya Allah yang punya rumah juga bakal menerima kita dengan baik. Begitu juga di area pemakaman. Iya. Walaupun jasadnya udah nggak ada, mungkin rohnya mah Iya. melihat kita gitu. Oh gitu. Makanya jangan, ya maaf ya sebelumnya, ini mah cuma sekilas saja ya. Iya. Walaupun kalau orang Sunda mah bilangnya sanajan ieu saukur tetunggul tapi tong tinggal ditunggu. Walaupun ini cuma sebatas ciri simbol berupa Simbol. tunggul ya, Iya. tapi jangan dilihat tunggulnya, tapi lihatlah orang yang udah meninggalnya. Apalagi kalau kitanya ngucapin salam terus kita niyasin atau hadorohan, insya Allah Iya. pertama ya hadiah buat almarhum almarhumah, kedua insya Allah ada karomahnya buat diri kita sendiri. Iya iya. Nah, Abon Cu, mohon maaf, Abon Cu ini kan udah bawa penerangan, Iya. udah bawa kopi. Iya Ini mau sampai jam berapa di sini Abon Cu? ya, kalau saya mah
nggak bisa ditentuin sih ayah. Iya. Kalau udah terlalu ngantuk ya mungkin tidur di sini atau di saung gitu. Oh, dimasuk ke dalam iya, sana. masuk ke dalam. Kadang suka tidur di sini gitu ya. Iya, Kalau ketiduran udah terlalu ngantuk. Kalau cepet ya bisa nahan ngantuk ya mungkin nemenin si Abah di saung gitu. Balik ke saung yang di Iya. sana ya. Oh gitu. Jadi mungkin sekarang mah lagi pengen menyendiri. Iya gitu. Pantesan kata Abah, katanya tadi mah ada bareng cina, Iya. cuman nggak tahu bawa penerangan ini nih. Iya. Katanya di sekitar sini katanya. Ya sambil Iya, ngopi sambil gitu. ngopi. Waduh, luar biasa sekali ini Aboncu ya, yang punya kebiasaan unik, kebiasaan aneh, suka menyendiri di kuburan, tapi bukan mencari sesuatu, bukan mencari yang negatif ya Aboncu. Iya. Cuma ya mungkin kebiasaan kita beda-beda seperti Iya. itu. Oke, makasih banget Aboncu ya. Yap. Dan saya mau kembali lagi ke Abah. Oke, Karena siap, Pak. sudah ada nih Aboncunya, nggak hilang, nggak Iya. jauh. Jadi Aboncu belum tentu sampai kapan di sini, Ya, sampai jam berapanya. belum tentu nanti Oh. kalau udah ngantuk mungkin saya tidur di sini atau di sana ataupun Iya. di gubuk Abah gitu lah. Iya. Gitu. Ya udah, saya ke Oke, ini siap. lagi ya Aboncu, makasih Siap. banget ya. Iya. Ya, Hati-hati ya. ya. Oke teman-teman, saya akan kembali lagi ke Abah. Biarkan Aboncu nih ngopi sambil nggak tahu sambil ngapain. Merenung aja. Dan saya lewat sini lagi. Ditinggal ya ayah. Oke, siap. Hati-hati ya. Iya. Oke teman-teman, saya kembali lagi ke saung Abah nih. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan kita akan berlanjut ke obrolan bersama Abah terkait anaknya tuh yang bungsu itu, yang suka keluyuran, suka tinggal di area pemakaman. Oke, mungkin untuk videonya saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banget sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.